Kemiskinan tidak selalu dialami secara merata oleh semua orang. Data global menunjukkan bahwa perempuan lebih sering terjebak dalam kemiskinan dibanding laki-laki. Fenomena ini disebut sebagai feminisasi kemiskinan dan menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan sosial. Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah akses pendidikan yang tidak setara. Di banyak negara berkembang, anak perempuan masih memiliki peluang sekolah lebih kecil dibanding anak laki-laki. Ketika pendidikan rendah, peluang kerja dan penghasilan pun semakin terbatas. Ini menjadi pintu masuk kemiskinan yang sulit dihindari. Perempuan juga menghadapi hambatan besar di dunia kerja. Mereka sering ditempatkan pada sektor informal dengan upah rendah, tanpa jaminan kesehatan atau perlindungan hukum. Bahkan ketika bekerja di sektor formal, diskriminasi upah masih sering terjadi. Hal ini membuat perempuan lebih sulit membangun stabilitas ekonomi. Selain itu, beban ganda dalam rumah tangga memperburuk situasi. Banyak perempuan harus mengurus anak, pekerjaan rumah, sekaligus mencari nafkah. Waktu dan energi yang terbagi membuat mereka sulit mengembangkan karier atau meningkatkan keterampilan. Kondisi ini berbeda dengan laki-laki yang biasanya tidak terbebani peran domestik sebesar itu. Faktor kesehatan reproduksi juga memengaruhi. Perempuan yang menikah dan memiliki anak di usia muda seringkali kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja. Tingginya angka kematian ibu, kurangnya layanan kesehatan reproduksi, dan keterbatasan akses kontrasepsi semakin mempersempit ruang gerak perempuan untuk keluar dari kemiskinan. Budaya patriarki yang masih kuat di banyak masyarakat juga menjadi penghalang. Norma sosial yang menempatkan perempuan hanya sebagai pengurus rumah tangga membuat mereka kurang dianggap penting dalam dunia kerja. Padahal, jika diberi kesempatan yang sama, perempuan mampu memberikan kontribusi besar bagi perekonomian keluarga dan negara. Ketika perempuan miskin, dampaknya tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada generasi berikutnya. Anak-anak dari ibu yang miskin dan kurang pendidikan cenderung mengalami kekurangan gizi, putus sekolah, dan berisiko mengulang siklus kemiskinan. Inilah mengapa isu kemiskinan perempuan sangat penting untuk ditangani. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan adalah salah satu cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan. Memberi akses pendidikan, modal usaha, dan perlindungan hukum dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Perempuan yang mandiri secara ekonomi terbukti mampu mengangkat keluarganya dari lingkaran kemiskinan. Kesimpulannya, perempuan lebih rentan terjebak dalam kemiskinan karena kombinasi faktor pendidikan, diskriminasi kerja, beban domestik, kesehatan reproduksi, dan budaya patriarki. Tetapi jika sistem diperbaiki dan peluang diperluas, perempuan justru bisa menjadi kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan.